Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, yaitu semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah ya. Dan tidak lupa ketika mungkin kalian ada suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah solusi ya. Itu harapan ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah gabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kalau tanggalnya ya tanggal 13, tanggal 14 sampai batas waktu tanggal 15. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema. Harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, sekali lagi, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, biar tidak bingung, biar tidak terjadi salah memahami ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Oke ya, untuk segmen terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading sobat. Itu loh, tarikannya itu luas ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri, aminkan ya. Karena yang buruk pun kenapa wajib kita aminkan? Ya karena kita akan bisa tahu gitu loh. Nanti mana yang akan kita lakukan agar mendapatkan suatu kewaspadaan dan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi suatu keburukan yang terus berlarut. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika apa? Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang bisa saya tembak, dan akan adanya suatu jawaban yang akurat, yang resonate. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah sampai saat ini semua pada akurat, pada resonate. Next sobat ya, setelah zodiak Aquarius ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga akan bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Aquarius, di sini ada zodiak Cancer. Artinya zodiak Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat ya, harapan apakah yang akan terwujud ya, apakah asmara. Kita lihat dulu asmara Cancer. Cancer 3 hari ke depan. Ini untuk kartu asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Wands ya, tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Dikonfirmasi sama kartu 4 cup ya, itu ada 4 cup, 1 cup muncul di awan kecil ya, itu sama orang yang sedang lagi berteduh di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energi dari Cancer ya, ini kelihatannya apa ya, Cancer ini ketika kalian menginginkan kestabilan ya. Sekali lagi, kalau saya menangkap energi kalian, kalau saya rasakan di sini eh, ketika kalian ingin stabil ya dalam pencapaian keharmonisan ya, kebahagiaan, terus saling menyayangi, saling pengertian. Ini kalian harus disuruh apa ya, lebih untuk berpikir kembali sobat. Lebih untuk bisa mengolah pemikiran kalian ya. Munculkan ide-ide ataupun gagasan apalah itu. Yang jelas yang pada dasarnya sih intinya lari sama hal-hal kepositifan. Jadi kalian apa ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh stuck, kalian harus berpikir ketika ya, ingat ya, ketika asmara kalian belum mencapai stabil ataupun kalian belum belum merasakan kestabilan, tapi di situ banyak masalah, banyak selisih paham. Nah, disinilah kalian muncul petunjuk ketika ingin stabil, ingin damai, ingin bahagia. Ya coba munculkan ide-ide kreatif ya, ataupun munculkan ide-ide gagasan kalian ya. Kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini sih, kenapa kok muncul kalian disuruh untuk mengolah pemikiran? Karena di sini jelas ya, kelihatannya asmara kalian ini lagi ada konflik ya, khususnya nanti di hari ke depan ya. Di sini ketika ada konflik, nah di sini apa ya? Jangan hanya kalian merenung, jangan hanya kalian berpikir ya, apalagi diforsir ya, gitu loh. Tapi tidak ada tindakan, itu kan salah. Makanya kartu utama mengatakan munculkan ide gagasan, tapi harus kalian jalankan sobat ya. Jangan seperti digambarkan di kartu konflik. Nah, ketika kalian dihantam masalah ya, khususnya ya, dihantam problem, terus kalian di sini berpikir ya, gitu loh. Nanti kalian akan apa ya, dibuat capek secara pemikiran, secara tindakan, ini nanti kalian dibikin capek ya. Tidak ada salahnya ini, karena di sini warning, kalian harus sambil berpikir ya, sambil dikasih waktu jeda, sambil dikasih waktu istirahat. Jangan terlalu diforsir sobat. Itulah agar apa? Ya agar kalian tidak drop, agar kalian tidak sakit. Karena saya menangkap di sini ini banyak, masih ada ya beberapa Cancer di sini ya. Masih banyak keruwetan gitu loh. Jadi terkadang kalian itu dibikin ya itu tadi ya, baik secara pemikir maupun fisik itu terkadang capek lah, kira-kira seperti itu kok. Apa ya, ibaratnya itu sudah berusaha tapi belum menemukan masalah. Ya saya rasa sih apa ya, tidak masalah gitu loh, kalian selalu berpikir menemukan solusi, tapi ya harus dijalankan, jangan hanya sekedar dipikirkan, dan juga diberi waktu istirahat, waktu jeda yang mungkin kalian ketika masalah itu memang sudah kalian pikirkan, tapi toh belum bisa menemukan jawaban, belum bisa menemukan hasil, ya tidak ada salahnya dibuat relax, kan seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kalau untuk pekerjaan di sini ada 10 koin, ini bagus ya. 3 orang bertaburan 10 koin. Konfirmasi sama kartu The Empress, ada wanita duduk santai. Ya. Ini kalau bisa tangkap ya, energi dari Cancer, kartu utama kalian muncul 9 koin. Artinya di sini bisa saja ada tanda-tanda baik ya, ada peluang baik ya. Mungkin secara karir atau pekerjaan ada beberapa target ini nantinya ya, khususnya di 3 hari ke depan ya. Ini akan bisa kalian capai. Ini bagus ya, energinya benar-benar positif, cuman harap waspada. Di sini kelihatannya ada pihak ketiga juga yang selalu memantau kalian dari jauh, yang selalu mengawasi kalian dari jauh ya. Kalian harus waspada sobat ya, karena takutnya orang ini toksik gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Empress ya, ini melambangkan akan adanya suatu apa ya, akan adanya suatu kemakmuran sih di sini gitu, akan adanya suatu ketentraman, bisa saja seperti yang saya katakan tadi ya, tiba-tiba kalian adanya suatu nasib baik, dan itu akan membuat usaha kalian adanya suatu peningkatan ya, adanya suatu pencapaian target, adanya suatu terwujudnya suatu impian, bisa saja seperti itu, karena di sini melambangkan hal-hal yang baik, hal-hal positif ya. Kita lanjut dulu di keuangan. Kalau secara keuangan ya, di sini ada 6 cup, itu ada 6 cup, 1 cup lagi dikasihkan laki-laki kepada perempuannya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Ya, ini ada 8 cup yang sudah tersusun tapi ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya menangkap ya, di sini kelihatannya mungkin secara kerezekian ya ataupun keuangan. Ini kalau saya tangkap sih energinya dulu ataupun kemarin ini kelihatannya bagus ya Cancer ya. Entah kenapa saya menangkap di 3 hari ke depan
apa ya, serasa di sini ada orang toksik yang sehingga semakin berjalannya waktu ya, ini kelihatannya rezeki kalian seakan-akan apa ya, seakan-akan banyak halangan gitu loh. Tidak selancar dulu. Ini saya tangkap karena apa di sini? Karena jelas ya di sini ada orang toksik yang berusaha masuk di dalam kehidupan kalian ya, gitu loh. Dan dia menembakkan suatu energi di sini, gitu loh. Artinya memukul kalian dari belakang. Bisa saja ini energi black magic membuat aura kalian tertutup. Nah, gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas konflik di sini mengatakan ada 8 cup itu sudah tersusun rapi kan, tapi ditinggalkan. Artinya apa? Artinya bisa saja rencana yang sudah kalian bangun ya, yang sudah kalian rasakan ataupun yang sudah kalian jalankan selama ini itu tiba-tiba apa ya, cepat adanya suatu perubahan gitu loh. Jadi apa ya, adanya suatu masalah dan kalian sendiri tidak menduga. Akhirnya apa? Akhirnya kalian ada suatu kekecewaan, adanya suatu apa ya, adanya suatu pemikiran seakan-akan memang kalian meninggalkan gitu loh di sini. Nah, jadi meninggalkan ini bukan berarti apa, yang jelas di sini artinya ya itu tadi mungkin yang selama ini bagus, yang selama ini rezeki kalian lancar tiba-tiba serasa ada sendatan. Nah, kalian sendiri di sini kelihatannya apa ya, tidak menyangka gitu loh. Ya, sepertinya memang ada seret, adanya suatu, hambatan-hambatan. Jadi ada suatu ketidakpercayaan di sini gitu loh, untuk Cancer ya. Awalnya sih bagus ya di sini ya, makanya di sini mungkin kalian kurang waspada gitu loh, ya. Mungkin ada orang yang baik di depan kalian, tapi kalian itu lost di sini gitu loh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang ini bisa memukul kalian dari belakang, orang toksik ini. Akhirnya apa? Kalian di sini, merasa kecewa gitu loh. Kok tiba-tiba berubah seperti ini, kok tidak sebagus yang kemarin ataupun yang dulu, rezeki saya kok banyak hambatan. Nah, ini kalian harus disuruh peka di sini sobatnya. Disuruh peka kalian ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya ini Cancer-nya. Oke, apakah harapan kalian akan bisa tercapai, bisa terwujud ya? Kalau di faktor asmara di sini kelihatannya Cancer terdeteksi 50-50 ya, gitu loh. Bisa saja ini akan terwujud baik, akan ada suatu hal-hal kepositifan kepositifan kembali. Bisa saja yang 50% ini masih banyak hambatan. Jadi kalian masih dibikin mikir gitu loh ya. Masih belum ada suatu kestabilan di sini. Ya. Jadi benar-benar harapan kalian masih bisa itu apa, jadi yang terbaik, bisa ya, bisa ini akan belum ada suatu hal yang positif ya. Kalau di pekerjaan ya, apakah harapan kalian bisa terwujud ataupun tercapai untuk hal stabil di sini? Kalau di pekerjaan sih saya rasa tidak ada masalah ya Cancer ya. Gitu loh. Bahkan saya menangkap di 3 hari akan ada suatu keberuntungan-keberuntungan di sini. Minimal akan ada suatu ketenangan, jadi tidak ada konflik ya. Ketika ada konflik pun ya mungkin itu ringan ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Kira-kira seperti itu. Jadi bagus ya, kalau di unsur pekerjaan di sini Cancer kelihatannya bagus di 3 hari ke depannya. Tidak ada sesuatu yang berat lah. Ketika kalian ada sesuatu yang berat ya mungkin itu komunitas terkecil. Kan sering saya mengatakan ini komunitas terbesar Cancer kelihatannya masih tetap aman ya. Katakanlah masih stabil lah. Nah, kalau di keuangan di sini kelihatannya apa ya, Cancer banyak yang dikecewakan di sini ya. Mungkin apa ya, istilahnya tuh kalian sudah dijanjikan tiba-tiba gagal, sudah deal-deal kalian akan mendapatkan uang, kalian akan menerima uang kelihatannya apa terpending terus ujung-ujungnya pun gagal. Karena di sini jelas ya kalian tertempat di faktor keuangan ini apa Cancer ini ya. Ada benar-benar orang toksik ya yang memukul kalian dari belakang. Ini menembakkan energi black magic. Jadi kalian kesulitan gitu loh Cancer ya. Sering saya mengatakan apapun itu ya ketika tertembak di satu titik seperti Cancer ini, ketika tidak di netral ini larinya akan berimbas loh ke asmara, ke pekerjaan, ke kesehatan dan lain-lain gitu loh. Ya, kan sering saya mengatakan itu sudah kenapa saya berani mengatakan seperti itu karena memang nyata gitu loh. Yang konsultasi memang seperti itu. Gitu loh. Banyak yang konsultasi memang ketika tertembak di satu titik ini berimbas ketika tidak di netral sobat. Nah ya jadi sekali lagi kalian dalam hal ini harapan yang bisa terwujud ya hanya di pekerjaan itu akan baik, tapi kalau di asmara sama di keuangan kelihatannya memang memang rada kurang bagus ya karena ada suatu apa ya, suatu motif ketertutupan aura di sini gitu loh. Jadi Cancer ini jangan dibiarkan. Ketika kalian dibiarkan itu takutnya nanti berlarut-larut dan akan lama gitu loh. Bahkan tidak akan bisa pernah netral ketika kalian sendiri tidak ada tujuan untuk menetralkan. Kan sering saya mengatakan
Kalau kalian bisa sih ya dinetralkan sendiri sobat ya. Nah, ketika kalian tidak bisa ya tidak ada salahnya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya, agar tidak semakin terpuruk Cancer ya. Karena sangat disayangkan keuangan kalian itu sebetulnya bagus ya. Ada tanda-tanda peluang rezeki juga di sini ya. Cuman ya itu tadi adanya suatu kekecewaan. Jadi rencana yang semula akan dapat suatu kerezekian ataupun kalian akan dapat keuangan di sini tiba-tiba terpending, tiba-tiba gagal. Nah, seperti itu dan di sini kalian akhirnya muncul rasa bersedih, rasa kecewa, akan seperti itu ya. Itu jangan dibiarkan sobat ya. Harus dinetral untuk Cancer. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Cancer. Tetap semangat apapun itu. Yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil lagi, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian. Nah, di sini tidak ada paksaan. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan, entah itu rasional entah tidak. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, kan seperti itu. Ya. Di segmen terakhir sering saya mengatakan, ketika kalian ada masalah dan itu sudah di luar logika, ya jangan dibiarkan sobat, gitu loh. Tapi kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu arah kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kan seperti itu karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah merasakan. Tapi kita tidak mau mengubahnya, nasib tidak akan berubah sobat. Nasib akan berubah ketika kita ada perjuangan lebih-lebih ikhtiarkan, apalagi sudah ada suatu kode bahwa tertembak dan suatu black magic harap dinetralkan ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Cancer. Ya, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.